Kenapa juga saya menyarankan sahabat tani untuk disemai tidak di lahan, ya. Keuntungannya yaitu ketika kita pindah tanam, itu tidak ada lahan yang tersisa. Jadi seperti ini ya, kita bajak semua itu udah bisa gitu loh. Nanti saat kita pindah tanam, ya tinggal tanam saja, tidak ada lahan semaian yang tersisa gitu loh. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Sahabat tani, di video kali ini saya akan membagikan tips cara melakukan persemaian agar saat benih kita pindah tanam itu tidak stres. Ya, jadi sahabat tani bisa lihat tanaman saya ini benihnya tidak layu dan tidak stres. Ya. Apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, saat kita melakukan semai baiknya jangan di lahan sawah kita. Baiknya kalau memang ada tegalan atau ada ladang, kita lakukan penyemaian di tegalan atau di lahan kering. Seperti ini ya. Ini benihnya sangat bagus sekali. Jadi tidak ada stres, tidak ada yang kuning. Tanaman padi ini ketika pindah tanam itu tetap hijau dan tetap kokoh. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan penyemaian di sistem kering atau di darat atau di tegalan? Itu jelas ketika kita pindah tanam, ketika kita nyabut kan ya, kita pindah tanam, otomatis secara tidak langsung benih padi kita ini sudah handal. Karena apa? Kalau di lahan kering atau di tegalan atau di peladangan kita menyemai, kan lahannya tidak selalu tergenangi air, ya, tidak selalu lembab, bahkan mungkin beberapa waktu kalau kita tidak sempat menyiram, tanaman atau semaian kita itu dalam kondisi marginal atau kering kan. Mungkin kalau kita sibuk, mungkin di beberapa musim mungkin kita bahkan tidak pernah menyiram gitu loh kan. Sedangkan kita hanya mengandalkan curah hujan saja ketika mengairi atau menyiramnya gitu loh. Tidak pernah kita melakukan penyiraman rutin. Nah, kalau di lahan persawahan otomatis kan dia selalu basah atau selalu berair. Nah, ini ya sahabat tani perbedaannya ketika semaian yang di sawah dengan yang di lahan kering atau di peladangan. Nah, ini ya, kalau punya saya ini tidak ada yang stres, sedangkan kalau yang di sawah, semaian di persawahan itu nyaris 90% ini sahabat. Ini ya, karena ini benihnya, kalau yang ini benihnya saya minta di sebelah karena saya kurang ya, kemarin benihnya kurang, jadi saya nunggu di sana minta. Nah, ini hasilnya, ini stres ya. Ini kalau udah kayak gini ya kita harus tanam ulang, kita nyari benih lagi ya. Itu ya. Itu kita bahas lagi ke persemaian ya. Jadi kalau kita menyemai di lahan darat, di ladang atau di lahan kering, secara tidak langsung kita sudah melatih tanaman kita itu tidak selalu berair. Jadi ketika kita pindah tanam, karena kondisi lahan kita ini jelas becek, basah, jadi dia begitu kita tanam, dia tidak mengalami stres atau layu gitu loh, sahabat tani bisa lihat ya. Ini seharusnya kalau tanaman saya ini itu bisa layu, tapi berhubung memang dari awal sudah kita latih dia di lahan darat atau di peladangan, jadi ketika kita pindah tanam dia sudah tidak stres. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu pemupukan sahabat. Kalau semaian kita itu kurang subur dan kita ingin melakukan pemupukan, sebaiknya sahabat tani lakukan
1 minggu sampai 10 hari sebelum pindah tanam. Jadi ya, kalau sahabat tani menggunakan pupuk NPK 1616 atau NPK Mutiara, sahabat tani 1 minggu sebelum kita cabut, kita pindah tanam, itu sahabat tani berani melakukan pemupukan. Tapi kalau menggunakan urea, itu sahabat tani minimal 10 hari sebelum pindah tanam itu sudah lakukan pemupukan, gitu ya. Nah, karena kalau kita melakukan pemupukan terus kita melakukan pindah tanam itu di bawah 1 minggu atau di bawah 10 hari untuk yang urea, tanaman padi kita ini masih rentan putus gitu loh, masih rentan putus. Dan juga ketika kita pindah tanam itu lawan stres. Jadi kalau sahabat tani melakukan pencabutan, otomatis hasilnya nggak bagus gitu loh. Jadi sahabat tani pastikan kalau memang ingin kualitas tanamannya bagus dan tidak stres, kalau ingin melakukan pemupukan, sekali lagi kalau menggunakan Mutiara 1616 itu yaitu 1 minggu sebelum pencabutan. Kalau menggunakan urea 10 hari sebelum pencabutan. Nah, sahabat tani bisa lihat ini ya. Ini sahabat, ini stres ini. 90% stres ini. Ini sahabat tani bisa lihat. Ini saya yang benih dari sebelah ini ya. Kalau yang hijau itu, yang di ujung-ujung itu hijau, itu benih saya sendiri. Nah, ini ya, ini stres sahabat tuh, kering loh ini. Ini positif. Kalau secara tidak langsung kita harus tuh, kalau yang itu kan, nah sahabat tani semaiannya tuh ya. Semaiannya itu yang di lahan sawahnya itu ya. Semaiannya itu terlihat masih sisa sedikit. Ya. Nah, itu. Dengan punya saya itu berbeda sahabat, hijaunya. Ini kan kalau kayak gini kita harus tanam ulang atau melakukan sulam, dan ini kita butuh benih, kita juga butuh biaya lagi sahabat untuk melakukan ini. Nggak mungkin kita lakukan sendiri kan begitu tuh ya sahabat tani. Sekali lagi sahabat tani ya. Nah, kenapa juga saya menyarankan sahabat tani untuk disemai tidak di lahan ya. Keuntungannya yaitu ketika kita pindah tanam itu tidak ada lahan yang tersisa. Jadi seperti ini ya, kita bajak semua itu udah bisa gitu loh. Nanti saat kita pindah tanam ya tinggal tanam saja, tidak ada lahan semaian yang tersisa gitu loh. Itu keuntungannya. Jadi sahabat tani ketika sudah melakukan pencabutan ya tinggal kita melakukan tanam aja udah beres semua, tidak lagi mengolah lahan sisa semaian kita. Itu keuntungannya. Nah, berbeda kalau kita melakukan penyemaian di lahan persawahan kita masih harus mengolah lahannya, kita harus menyingkirkan sisa benihnya kan begitu. Itu kan juga menguras tenaga, dan juga kalau orang-orang sibuk mungkin juga butuh biaya lagi untuk mengolah itu kan begitu. Nah, sahabat tani bisa lihat sendiri perbedaannya gitu loh. Kalau saya tidak akan mengajarkan hal-hal yang belum pernah saya alami ke sahabat. Nah, apa yang saya sampaikan di sini itulah yang saya pernah alami. Jadi yuk kita sekarang ribet sedikit, mungkin ribetnya hanya kita saat pencabutan ya, pendautan mungkin kita butuh effort untuk membawa benih kita atau uritan kita itu ke lahan. Tapi kan itu dengan hasil yang seperti ini, tanpa stres, tanpa ada yang layu, tanpa ada yang kering, kita tidak perlu nyulam lagi. Mungkin hanya dengan membawa dari lahan peladangan ke sawahan itu ya, itu enggak masalah besar lah kan begitu. Yang penting dengan hasil yang sangat maksimal seperti ini itu ya. Nih sahabat tani bisa lihat. Untuk tanamnya ini punya saya memang sudah 2 hari ya. Seharusnya kalau 2 hari ini tanaman padi saya ini udah menguning sahabat, tidak hijau seperti ini ya benih saya ini. Tapi berhubung memang tanaman saya itu tidak stres dan sehat, jadi tetap dia juga
bagus. Ya, begitu ya, sahabat tani ya. Oke, segitu dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat tani ya. Sahabat tani bisa lihat sendiri ya terkait dengan perbedaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah berkunjung ke channel ini. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir. Terima kasih.